Baik, terima kasih. Nama saya Widianto. Em, saya akan mempresentasikan eh, s- sebuah presentasi yang ditujukan untuk ujian kewarganegaraan Binus Online. Nah, baik, saya share screen-nya. Oke. Nah, ini presentasi yang sudah saya buat berjudul Sisi Keamanan Indonesia dan UAE. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Mudianto. Profesi saya seorang software engineer developer. Bekerja di Dubai, Emirat Arab. Saya sudah bekerja selama kurang lebih hampir 2 tahun. Em, Pekerjaan saya biasanya em, ya tentang em, coding ya, tentang membuat tampilan UI dan UX sebuah software. Dan di sini saya sambil bekerja dan mengambil jurusan Computer Science di Binus Online Learning. Um, untuk ujian ini akhir dari karakter building kewarganegaraan ini, saya akan mempresentasikan tentang perbandingan perbandingan dari sisi keamanan di Indonesia dan di Dubai. Kebetulan saya juga sudah pada tugas individu pertama sudah membuat video interview dengan em, rekan saya atau orang yang saya temui di Dubai yang juga dari Indonesia. Kita di sana membahas tentang sisi keamanan, perbedaan sisi keamanan di Indonesia dan di United Arab Emirates. Oke, itu sekilas tentang em, perkenalan saya. Kemudian untuk membahas tentang topik yang cukup menarik menurut saya, yang relevan dengan kehidupan kita semua, kehidupan kita sehari-hari, sisi keamanan antara di Indonesia dan di UAE. Oke, kita tahu pasti setiap negara memiliki tantangan dan pendekatannya masing-masing dalam menjaga keamanan em, warganya. Slide ini di beberapa slide ke depan akan kita akan melihat apa sih perbandingan dan mungkin akan saya tambahkan juga pendapat pribadi saya dan pendapat pribadi rekan kerja saya yang saya interview kemarin. Oke, untuk isi dari presentasinya, untuk slide pertama saya akan mencari latar belakang dari sesi presentasi dari temuan-temuan yang selama ini yang saya dapati setelah 2 tahun kurang lebih tinggal di dua negara, saya di Dubai dan tentunya sebelum saya pindah ke sini, em, saya menghabiskan waktu saya di Indonesia ya, di Jakarta dan di Jawa Tengah. Oke, kemudian kedua, eh, setelah temuan gitu, saya juga akan eh, memberikan solusi atau refleksi pribadi. Dan terakhir, kesimpulan yang ya sebenarnya sama seperti solusi, tapi lebih ke pendidikan tentang pendidikan karakter building yang saya dapatkan di Venus Online Learning. Oke, untuk secara umum, kalau kita lihat
secara sistem kenegaraan, ya Indonesia dan UAE itu sebuah dua negara yang cukup berbeda. Dari sisi eh, apa dasar negara, Indonesia itu adalah negara republik dan sistem pemerintahan republik yang memiliki kepala negara se- seorang presiden atau sebuah republik presidensial. Untuk UAE sendiri, mereka di sini menganut sebuah sistem monarki federasi. Jadi monarki seorang raja dengan banyak federasi atau negara bagian lain. Jadi dia itu ada beberapa negara apa monarki-monarki lain yang bersatu gitu. Sebenarnya dari namanya sudah sangat mirip seperti USA atau UK. Mereka itu sebuah eh, mungkin lebih mirip ke UK ya, atau Inggris, kerajaan Inggris. Oke, untuk konstitusi mereka di Indonesia kita tahu eh, ada UUD 1945, kemudian di sana ada um, yang mereka sebut adalah Konstitusi tahun 1971. Eh, Kemudian mereka di Indonesia adalah negara demokratis, namun ya mungkin proses demokrasinya mungkin kelemahannya adalah kadang terlalu lambat, misal dalam pemilihan umum segala macam. Sementara di UAE itu negara monarki, jadi dengan sistem hukum yang tegas dan cepat. Jadi mereka proses hukumnya cukup tegas dan cepat dan sesuai apa yang sudah ada dalam undang-undang mereka. Sementara di Indonesia mungkin kadang harus melalui banyak proses penegakan hukum yang lambat. Kemudian Indonesia menganut dasar eh, Pancasila dan toleransi karena Indonesia adalah negara yang majemuk dan uh, sangat luas dan beraneka ragam. Sementara di UAE mereka adalah negara Islam dengan uh, etika kebudayaan Barat, kebudayaan Arab. Maaf. Kemudian secara pendidikan, kesehatan, berekspresi, eh, saat di Indonesia mungkin eh, secara pendidikan ya eh, cukup baik atau secara kesehatan mungkin ada di Indonesia ada pendidikan gratis sampai SM, SMP, dan BPJS untuk kesehatan dan untuk tentu saja untuk orasi atau mengemukakan pendapat di Indonesia cukup terbuka. Kemudian untuk di UAE sendiri hampir bisa dibilang eh, jadi di UAE itu proporsi warga negara di sini itu adalah hampir mungkin lebih banyak warga pendatang atau ekspatriat dibanding warga lokal. Jadi untuk bisa berekspresi atau eh, hal-hal lain seperti pendidikan kesehatan itu ya hanya untuk warga lokalnya saja. Untuk ekspatriat sangat kurang. Seperti saya memiliki kartu eh, residensial, tetapi tidak sekuat seperti untuk warga warga asli ya, warga yang memiliki kartu keluarga di sini. Kemudian secara masyarakat diwajibkan di Indonesia itu untuk taat hukum dan bela negara. Kemudian kalau di UAE ya loyal kepada pemimpin, ya taat hukum sama aja. Cuman secara mungkin kayak mereka punya seorang raja yang harus loyal ya, mesti harus sangat minim sekali harus
nggak boleh sama sekali ada kritisisasi untuk pemimpin di sana, di sini maksudnya. Kemudian eh, tentang media sosial, eh, banyak sekali di Indonesia itu mungkin taat aturan kurang ya, mungkin penyebaran hoax dan lain-lain mungkin masih kurang. Nah, kalau di UAE itu banyak sekali yang saya baca dari berita itu ketika ada misal warga asing misalkan banyak sekali di UAE warga asing eh, itu sangat takut atau diawasi ketat. Jadi ada satu kasus di mana tidak boleh ada mengkritisasi pemerintah di sini dan mungkin terlalu over jadi dapat sebuah hukuman yang mungkin ya sesuai aturan yang berlaku di sini. Kemudian negara Indonesia itu berbasis sejarah dan eh, beragam, sementara di UAE udah pasti berbasis Islam dan eh, harus setia kepada monarki sana. Dan di Indonesia adalah negara yang desentralisasi ke daerah, sementara negara UAE adalah Emirat Otonom. Jadi setiap di Indonesia kita tahu ada provinsi, kalau di UAE ada kerajaan dari 7 kerajaan yang berbeda dan itu ya saling mungkin eh, hampir sejajar ya. Jadi mereka lebih kepada federasi monarki. Kemudian ada penegak hukum, TNI, rakyat. eh, Kemudian di UAE itu ada stabilitas, ada militer juga yang lebih canggih mungkin ya, karena secara ekonomi mungkin mereka bisa mem, ya melakukan apa ya kayak alat-alat yang canggih lah. Oke, untuk lebih ke detail lagi, secara angka kriminalitas di Indonesia menurut saya tinggi ya, maksudnya dari kita kan tahunya itu dari ya kayak di media kan. Mungkin di Indonesia tiap hari kita lihat berita di media itu ada lagi. Kalau dia itu hampir minim, hampir kayak hampir mungkin sehari itu atau mungkin sebulan mungkin itu mungkin ada 1 kasus atau 2 kasus. Mungkin sampai nggak ada mungkin karena memang di sini itu sangat taat dan sangat kecil sekali angka kriminalitasnya dan karena mungkin secara lalu lintas juga secara lalu lintas di Indonesia ya pasti negara yang banyak penduduk dan padat. Kalau di UAE secara fasilitas yang membuat mungkin di sini tertib dan ya walaupun ada macet pasti tetap ada tapi masih tertib gitu. Kalau di Indonesia kan kita lihat di jalan itu sangat chaos dan mungkin kalau berjalan kaki, jalan segala macam tuh bakal ribet, susah. Kemudian jalanan rusak segala macam. Tapi kalau di sini walaupun ada kemacetan tetapi tertib. Kemudian dari penegak hukum di Indonesia mungkin agak lambat, kalau di UAE cepat dan responsif. Karena ya mungkin sekali lagi di Indonesia negara yang besar dan UAE negara yang kecil, tetapi mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih gitu. Jadi dan angka kriminalitas yang cukup rendah. Jadi ya, ya udah pasti lah sangat cepat dan responsif. Di Indonesia mungkin harus menangani bermacam-macam kasus. Kalau di UAE mungkin mungkin 1 kasus dalam sebulan atau lebih kecilan. Ya untuk keamanan perempuan dan anak yang di Indonesia mungkin tergantung wilayah ya. Mungkin di wilayah yang lain mungkin rawan di tempat yang lebih maju atau lebih kondusif ya mungkin lebih nyaman. Tapi untuk di UAE karena negara yang
lebih kecil, ya sekali lagi, dan penduduk yang lebih kecil ya, sangat aman bahkan untuk perempuan anak untuk berjalan sendiri kapanpun. Jadi enggak, kalau mereka keluar jam berapapun ya tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian kesehatan jalanan masih banyak resiko pencopetan, pembegalan segala macam untuk di Indonesia, dan di UAE sangat aman dan tidak ada sama sekali. Menurut saya dari yang 2 tahun ini saya berada di sini, saya tidak pernah ya mendapati sebuah berita tentang keamanan, misal perampokan di jalan atau pembegalan segala macam di jalan itu nggak pernah sama sekali ada berita. Bahkan kayak pencopetan pun nggak ada gitu. Atau mungkin media mereka yang mungkin kurang mengekspos, atau memang ya sebenarnya nggak harus media juga sih. Saya juga secara pribadi memang karena ada CCTV juga di UAE yang di setiap titik mungkin ya. Dan ya memang sanksinya juga berat kalau di UAE itu kalau terjadi sebuah pelanggaran. Biasanya mereka kalau di UAE itu sanksinya itu berupa uang ya. Jadi kayak mungkin melanggar, misal meludah atau buang sampah sembarangan, atau mungkin menerobos lampu merah di sini itu eh, dendanya itu sangat besar. Misal mungkin menerobos lampu merah itu bisa didenda setara dengan mungkin sekitar 3 jutaan rupiah. Kalau di Indonesia mungkin masih di bawah mungkin 100.000. Ya jadi lumayan berbeda eh, secara sanksinya. Oke, tanpa berpanjang lebar, em, saya akan membahas tentang materi yang saya pelajari di eh, mata kuliah karakter building. Ya, pertama ada civic education. Eh, itu pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran kita sebagai warga negara. Institusi dan hukum juga sebagai fondasi keadilan dan keteraturan, kemudian mempelajari nilai dan norma sosial sebagai pengikat dalam masyarakat, hak dan kewajiban agar ada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, dan juga sosial media ya, soal literasi digital, tentang bagaimana kita mungkin lebih tepatnya hmm, bagaimana berinteraksi di sosial media. Kemudian ada juga tentang integrasi nasional yang membentuk karakter warga negara yang kuat, peduli, dan sadar hukum, otonomi daerah, dan ketahanan nasional. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk sisi saya pribadi. Menjadi warga yang taat aturan itu adalah sebuah sesuatu yang harusnya kan. Kita nggak hidup sendiri dan kita hidup berdampingan dengan orang lain. Apalagi di Indonesia adalah negara yang tingkat sosialnya itu cukup tinggi. Jadi ketika kita sebenarnya itu adalah hal yang bagus. Kayak mungkin di sini kalau kita tinggal di negara luar, contohnya saya di UAE, itu mungkin kita nggak mengenal sama orang lain dan kita susah untuk berinteraksi dengan orang lain karena saling sibuk, bahkan seperti tetangga juga mungkin saling uh, mengurusi kehidupan masing-masing. Walaupun di Indonesia juga di berbagai tempat atau di beberapa tempat seperti itu juga, tetapi kebanyakan warga Indonesia itu lebih lebih bersosial yang tinggi ya. Jadi ya itulah, kita harus taat terhadap aturan dan hukum. Kemudian
kita juga harus tahu bahwa di suatu negara pasti ada undang-undang, aturan, dan hukum yang berlaku. Jadi sebelum bertindak kita harus berpikir panjang. Jadi nggak asal melakukan sesuatu seenaknya saja. Kemudian eh, sisi keamanan untuk diri sendiri dan orang lain juga eh, harus saling menjaga ya. Jadi eh, Indonesia mungkin sisi keamanan yang masih terbilang masih banyak kriminalitas dan pelanggaran yang harus dari sisi pribadi masing-masing agar hal itu tidak terjadi. Dari sisi pencegahan dan dari sisi kita sendiri agar tidak melakukan pelanggaran. Kemudian eh, kita juga harus harus terus-menerus mengembangkan karakter kedisiplinan kita dan kepedulian kita agar eh, ya menjadi sebuah sebuah satu kesatuan negara yang berkembang menjadi lebih baik. Dan, dan kesimpulan itulah yang saya dapat dari tugas individu tentang perbedaan keamanan di Indonesia dan Dubai dan materi karakter building warga negara secara umum. Untuk itu, presentasi ini saya akhiri. Terima kasih.